Korupsi di Indonesia merusak berbagai aspek kehidupan dan masih merajalela karena kurangnya sistem transparan dan pengawasan. Ini adalah masalah sistem, bukan budaya. Reformasi hukum dan kesadaran anti korupsi, terutama di kalangan generasi muda, sangat penting. Contoh keberhasilan dari negara lain bisa diadaptasi, dan pelayanan publik harus menyesuaikan diri dengan perubahan global untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Korupsi merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan karena keserakahan akan harta dan kekuasaan. Tindakan ini melibatkan penipuan atau manipulasi informasi untuk keuntungan pribadi. Korupsi di sektor publik mencakup penipuan dalam penerimaan negara, pengeluaran negara, aset negara, dan pengelolaan kewajiban negara. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang serakah menjadi penyebab utama terjadinya kecurangan ini. Korupsi mudah menyebar karena beberapa faktor, yaitu kurangnya transparansi informasi dan evaluasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, insentif karyawan yang rendah, monopoli politik yang disertai kekerasan dan intimidasi, serta lemahnya badan pengawasan sosial. Kinerja pemerintahan terbagi 4, yaitu 1. Pemberantasan korupsi. Pemerintahan Joko Widodo dinilai gagal memberantas korupsi, terutama pada awal periode kedua. Survei GCB 2020 menunjukkan stagnasi dalam pemberantasan korupsi dibandingkan 2017. Dengan 49% responden melihat peningkatan korupsi dalam setahun terakhir. 2. Lembaga atau institusi. Survei GCB 2020 mengidentifikasi legislatif sebanyak 51%, pemerintahan daerah sebanyak 48%, pemerintahan pusat 45%, dan polisi 33% sebagai lembaga paling korup. Reformasi kelembagaan di DPR dinilai minim dan cenderung memperlemah institusi demokrasi. 3. Hak atas akses informasi publik. Hak atas informasi dijamin oleh Undang-Undang KIP 2008, namun hanya 46% responden yang mengetahuinya. Rendahnya literasi dan partisipasi publik dalam meminta informasi menjadi tantangan utama. Dan yang terakhir, sistem pengendalian inter pemerintah atau SPIP. SPIP bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Implementasinya memerlukan prinsip tata pemerintahan yang baik dari presiden dan pejabat tinggi lainnya. Pelayanan publik adalah upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara efisien dan efektif. Kebijakan pelayanan publik harus melibatkan pihak swasta dan tidak bersifat monopolistik. Perspektif publik: 1. Kelompok kepentingan. 2. Masyarakat yang bertindak rasional. 3. Anggota masyarakat yang mewakili kepentingan publik. 4. Pelanggan. Dan 5. Warga negara dengan hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip pelayanan publik terbagi 6, yaitu 1. Transparansi. 2. Tanggung jawab. 3. Bersyarat. 4. Partisipatif. 5. Hak yang sama. Dan 6. Keseimbangan hak dan kewajiban. Kesimpulannya yaitu menekankan pentingnya pelayanan publik dalam membantu merumuskan kebijakan, memberikan layanan kepada masyarakat dengan integritas dan transparansi, serta menjaga netralitas dari campur tangan politik untuk memastikan rekrutmen dan promosi berdasarkan pada keahlian dan kompetensi. Kendala seperti korupsi dan nepotisme menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan integritas pelayanan publik di banyak negara.